belajarnya melalui video ya, karena ada halangan untuk kita berjumpa oleh virus corona. Jadi kita harus melihat dan menonton video dan mendengarkan materi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua. Jumpa lagi dengan Padian lagi di sini di Meja Guru Indonesia. Selamat datang kembali untuk yang mampir di channel Meja Guru Indonesia. Bagi yang baru mampir, saya ucapkan salam kenal dan silahkan jika kamu menyukai video ini, klik tombol like di bawah dan silahkan komentar apabila ada yang ingin ditanyakan dalam video ini. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan klik share dan bagikan ke teman-teman kalian untuk bisa memahami materi-materi pembelajaran yang mungkin kamu temui di sekolah. Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai dasar-dasar desain grafis. Dengan tema kali ini adalah format gambar. Nah, format gambar ini diharapkan nantinya kamu akan bisa mendiskusikan apa format-format gambar yang akan kamu pakai. Dan tentu saja nantinya kamu bisa menempatkan berbagai format gambar yang nantinya kamu tuangkan dalam aplikasi desain grafis. Oke, sebelum kita memulai pelajarannya, yuk kita intro dulu. Get it when I get back. Oke, nah dalam format gambar yang sekarang kita akan bahas, terlebih dahulu kita akan membahas sebenarnya apa sih itu format gambar. Dikutip dari Wikipedia, format gambar adalah cara terstandarisasi untuk mengatur serta menyimpan gambar-gambar komputer atau gambar-gambar digital. Nah, karena di dunia komputer, maka format-format gambar ini bisa kita sebut dengan ekstensi file jenis-jenis gambar. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan apa sih jenis-jenis dari format gambar. Nah, yang pertama di sini ada format gambar bitmap. Yang kedua ada format gambar vektor. Dan tentu saja yang terakhir adalah format gambar campuran. Nah, format gambar campuran ini berarti mempunyai unsur format gambar bitmap maupun vektor. Nah, kamu bisa lihat gambar di sisi kanan saya. Tentunya dari format-format gambar ini biasanya kamu memakai dalam aplikasi-aplikasi desain grafis ataupun hanya untuk menampilkan gambar yang mungkin dihasilkan oleh kamera ponsel kamu. Nah, selanjutnya kita akan memulai membahas format gambar bitmap. Yuk kita mulai. Nah, format gambar bitmap diartikan sebagai gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau piksel dan mempunyai warna yang berdiri sendiri sehingga membentuk sebuah gambar yang utuh. Nah, di sini kita bisa lihat dari format gambar bitmap ini ada cirinya. Dalam misalnya logo seperti ini, ketika dia di zoom, format gambar bitmap biasanya di zoom dia akan pecah. Ya, jadinya ini merupakan salah satu karakteristik yang terkenal dari format gambar bitmap. Selain itu, apa sih karakteristik dari format gambar bitmap? Yuk kita bahas. Nah, karakteristik dari gambar bitmap selain yang tadi kita sebutkan, yaitu adalah yang pertama,
ketika diperbesar akan terlihat gambarnya blur atau kurang jelas seperti yang sudah ditampilkan tadi. Yang kedua, dia tersusun atas titik-titik atau dot yang kita biasa sebut dengan pixel. Nah, kata pixel ini sudah tidak asing di telinga kalian karena biasanya terdapat pada spesifikasi dari kamera ponsel kalian atau kamera digital kalian. Yang ketiga, ukuran file yang dihasilkan oleh gambar bitmap ini dirasa cukup besar. Yang keempat adalah kualitas dari gambar yang dihasilkan dari format gambar bitmap ini sangat bergantung dari banyaknya pixel yang dimiliki oleh gambar tersebut, atau biasanya kita sebut dengan resolusi gambar. Nah, dari format gambar bitmap ini, sekarang saya akan memperkenalkan ke kalian apa aja sih dari format gambar bitmap. Yang pertama di sini ada JPG, lalu ada di sini GIF, ada PNG dan BMP. Nah, ini format-format gambar yang biasanya kamu kenal dalam lingkungan komputer kamu dalam mengolah citra gambar digital. Oke, sekarang kita bahas satu persatu format-format gambar bitmap berikut. Yang pertama kita akan membahas JPG. Nah, sebelum kita membahas JPG, kamu tahu tidak format gambar ini? Nah, format gambar ini adalah format gambar PSD atau Photoshop. Nah, nantinya di episode lainnya kita akan lebih menggunakan format gambar Photoshop ini. Oke, sekarang lanjut kita mulai membahas format gambar JPG. Format gambar JPG atau Joint Photographic Export Group dikenal sebagai sistem file gambar yang terkompresi dengan tingkat kualitas yang dapat diatur sesuai dengan pilihan-pilihan yang tersedia di JPG tersebut. Selanjutnya, nah pilihan-pilihan tersebut itu bisa kamu temui pada kamera digital. Maka dari itu, format ini dapat digunakan sebagai penampil gambar digital yang paling banyak sering digunakan. Oke, format ini tentu saja dapat menyimpan mode warna yang waktu itu kita sudah jelaskan. Ada red, green, blue, ada cyan, magenta, yellow, black, dan grayscale atau kita kenal sebagai skala abu-abu. Jadi cukup banyak keuntungan atau karakteristik dari format JPG ini. Selanjutnya kita akan membahas format gambar PNG. Format gambar PNG atau dikenal sebagai Portable Network Graphic mempunyai karakteristik yang pertama adalah dia dapat menyimpan warna 24 bit dibanding dengan GIF. Apa itu format file GIF? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, format file gambar ini mendukung transparansi gambar latar belakang, sehingga cocok banget untuk membuat logo ataupun icon. Nah, dengan format ini kamu pasti ingat, apabila kamu mau mencari gambar-gambar yang tidak mempunyai background atau logo ataupun icon di Google, otomatis kamu akan mencari format gambar jenis PNG ini. Ya, bisa kita lihat misalnya contoh. Di sini ada perbedaan dari format gambar PNG dengan JPG. Nah, kalau format gambar PNG dia tidak mempunyai latar belakang atau mengikuti latar belakang merah ini. Sedangkan untuk format gambar JPG dia mempunyai latar belakang putih. Kenapa? Karena memang format gambar JPG tidak mendukung transparansi gambar latar belakang. Beda dengan format gambar PNG. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas apa itu format gambar GIF. Nah, kalau kamu melihat gambar ini,
Ini adalah salah satu ciri dari format gambar GIF. Tapi apa sih itu GIF? GIF adalah Graphic Interchange Format, di mana format gambar GIF ini hanya dapat menyimpan warna 8 bit saja. Dan dari gambar berikut, sudah pasti kamu akan berpikir bahwa gambar GIF ini bisa menyimpan gambar bergerak selayaknya animasi, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Gambar berikut ini bukan file video, tapi melainkan format gambar dari GIF. Next, kita akan beralih ke format gambar BMP, atau biasanya kita sebut dengan bitmap image. Apa sih itu format gambar bitmap image ini? Format gambar bitmap ini biasanya banyak dipakai dalam sistem operasi Windows yang biasanya kita pakai di program grafis manapun. Nah, format gambar BMP ini biasanya akan digunakan oleh sistem Windows sebagai format default dari gambar wallpaper desktop dari Windows tersebut. Dan format gambar BMP ini juga dapat menyimpan mode warna red, green, blue, cyan, magenta, yellow, black, dan warna terindeks, serta format gambar bitmap itu sendiri. Oke, sekarang kita akan membahas yang paling sering kita gunakan dalam aplikasi editing desain grafis, yaitu Photoshop, atau kita sebut dengan PSD, yaitu Photoshop Document. Photoshop Document ini merupakan format raster atau bitmap milik Adobe Photoshop, di mana merupakan keluarga dari aplikasi Adobe sebagai aplikasi untuk desain grafis. Format PSD ini dapat menyimpan file dalam beberapa mode warna juga, seperti red, green, blue, JMYK, dan format lain yang banyak disediakan oleh aplikasi Adobe Photoshop tersebut. Format PSD ini selain itu juga bisa menyimpan berbagai macam gambar dan efek-efek yang bisa kita butuhkan untuk mengediting gambar tersebut, dan akan disimpan dalam bentuk layer-layer, sehingga ketika format PSD itu dibuka, kita bisa mudah sekali untuk mengedit file gambar tersebut yang tentu saja kita buka dalam aplikasi Adobe Photoshop. Oke, nah itu adalah format gambar bitmap. Sekarang kita beralih ke format gambar vektor. Nah, format gambar vektor ini tentu saja kita tahu bahwa format gambar vektor ketika kita melakukan zoom, dia tidak akan pecah seperti yang tampil pada gambar berikut. Nah, format gambar vektor diartikan sebagai gambar yang sedari awal memang berbeda jauh dengan format gambar bitmap, yaitu memiliki objek garis, objek kurva, dan bidang-bidang tertentu yang disatukan menjadi suatu gambar grafis. Nah, sekarang dari karakteristik gambar vektor yang sudah tidak kita jelaskan tadi, karakteristik gambar vektor yang lain adalah tentu saja ketika diperbesar dia akan lebih jelas. Itu adalah perbedaan paling mencolok antara gambar vektor dengan gambar bitmap. Yang kedua, tersusun atas garis dan kurva. Yang sudah kita jelaskan, dia akan membentuk suatu gambar. Yang ketiga, ukuran file yang dihasilkan kecil. Kenapa kecil? Karena file gambar vektor ini tidak bergantung dari banyaknya pixel atau resolusi gambar, karena tersusun dari garis dan kurva. Inilah karakteristik atau kita sebut keuntungan dari gambar vektor itu. Nah, tentu saja gambar-gambar vektor ini mempunyai format gambar yang beredar di dunia komputer dan gambar digital. Kita kenal sebagai format gambar vektor ada AI, ada SVG, dan ada CDR.
Mungkin dari teman-teman di sini sudah pernah menggunakan format gambar vektor yang tampil pada gambar berikut. Oke, sekarang kita akan lebih menjelaskan secara mendetail format gambar vektor berikut, dimulai dari AI. Format gambar AI adalah format gambar dari Adobe Illustrator Image, di mana format gambar AI ini adalah milik dari Adobe Illustrator sebagai keluarga dari aplikasi Adobe yang menyediakan editing gambar untuk desain grafis. Format gambar AI ini juga bisa dikombinasikan dengan Adobe Photoshop. Kenapa? Karena memang sudah satu keluarga dengan aplikasi Adobe, sehingga biasanya lebih fleksibel. Namun, format gambar AI ini mempunyai format yang lebih kecil, tapi dengan resolusi gambar yang tinggi. Ini sangat-sangat berhubungan dengan karakteristik gambar vektor yang sudah kita jelaskan di awal. Oke, selanjutnya setelah kita tahu format gambar AI ini, kita akan menjelaskan format gambar SVG. Apa itu format gambar SVG? Format gambar SVG adalah kepanjangan dari Scalable Vector Graphics, di mana format gambar SVG ini adalah gambar vektor 2 dimensi yang diperuntukkan untuk web-web berbasis XML, sehingga bisa juga gambar SVG ini dibuka di browser internet. Selanjutnya, format SVG ini bisa disesuaikan atau bisa kita edit kembali menggunakan program Adobe dan Corel. Jadi, format gambar SVG ini lebih fleksibel. Selanjutnya, karena format gambar SVG ini berbentuk gambar vektor, maka tentu saja format ini tidak blur atau pecah ketika kita perbesar secara maksimal. Oke, itu adalah karakteristik dari format gambar SVG. Lanjut ke format gambar yang sangat populer mungkin di kalangan kalian adalah format gambar CDR. Apa itu format gambar CDR? Pasti kalian akan membayangkan CDR dengan kata Corel Draw. Memang betul, CDR adalah format gambar dari Corel Draw yang digunakan sebagai editing dari aplikasi desain grafis. Format gambar CDR ini bisa kita ubah menjadi bentuk lain alias kita ekspor. Seperti kita bisa ubah menjadi Adobe Illustrator atau bisa menggunakan aplikasi AutoCAD dengan format gambar DWG-nya. Bisa kita ubah dengan format PDF ataupun Adobe Photoshop. Jadi bisa fleksibel juga. Namun format ini cukup besar banget ukurannya. Tapi anehnya format ini selalu menjadi standar industri dalam pengerjaan desain grafis. Mungkin memang karena kefleksibelan dari Corel Draw ini lebih dikenal di standar industri. Oke, itulah format-format gambar dari vektor. Selanjutnya kita akan membahas format gambar campuran. Format gambar campuran ini kita artikan sebagai format gambar yang tentu saja unsur-unsurnya memiliki gambar bitmap maupun gambar vektor yang bisa kita satukan. Apa saja sih format gambar dari campuran ini? Biasanya kita mengenal format gambar campuran sebagai berikut. Ada PDF, ada WMF, dan format gambar APS. Sekarang tentu kita akan mengenal format gambar yang pertama dulu, PDF. Mungkin kamu sedikit bingung, kok format gambar PDF adalah format gambar dokumen? Memang betul, PDF bisa kita artikan sebagai format gambar maupun format dokumen yang dapat menyatukan data gambar maupun data-data di dokumen kita. Selanjutnya, format PDF ini awalnya memang dibuat oleh perusahaan Adobe System Inc. Tentu saja kamu akan
teringat bahwa format gambar PDF ini bisa kamu buka di program Adobe Reader milik Adobe System tersebut. Nah, format gambar PDF ini fungsinya akan lebih fleksibel dalam menggabungkan dokumen-dokumen tertentu dengan formatnya memiliki teks atau font, gambar, bahkan format-format dokumen lain bisa kita satukan dalam PDF tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas format gambar EPS. Apa itu format gambar EPS? Format gambar EPS adalah kepanjangan dari Encapsulate PostScript. Mungkin ada beberapa yang tidak terlalu familiar dengan gambar vektor ini, tapi di kalangan gambar-gambar vektor dan gambar-gambar bitmap ini cukup terkenal. Karena format gambar ini merupakan format yang paling sering digunakan ketika diperlukan pertukaran dokumen antar program-program desain grafis. Format EPS ini mampu menyimpan berbagai informasi berupa teks, grafik vektor maupun gambar bitmap. Jadinya format EPS ini diketahui juga tidak mampu menyimpan informasi alpha channel, namun menyimpan berbagai mode warna yang meliputi CMYK, RGB, grayscale, format lab, dan format-format bitmap. Oke, segitu saja untuk format gambar dari vektor, graf, bitmap, dan juga campuran. Dan sekarang kita sedikit mengenal color depth. Color depth kita artikan sebagai kedalaman warna dari banyaknya jumlah pixel yang digunakan untuk menyimpan data yang ditentukan oleh data atau informasi terkecil dalam warna. Nah, biar kamu lebih jelas, kita akan ilustrasikan sebagai berikut color depth-nya. Nah, mungkin kamu agak bingung, kok gambarnya di sebelah sini lebih dikit warnanya, makin ke sini kok makin banyak warnanya. Memang itu adalah simple dari color depth, di mana gambar yang ke kiri terdiri dari 1 bit maksimal 2 warna saja. Gambar selanjutnya itu terdiri dari 4 bit atau 16 warna saja. Dan seterusnya di sini ada 8 bits dan 24 bits yang makin banyak warna yang dihasilkan. Ya. Jadi sampai sini mungkin kamu sedikit lebih tahu apa itu color depth. Nah, biar lebih jelas definisi dari color depth tersebut bisa kamu lihat dari tabel berikut berdasarkan nomor dari bitnya, 1 bit, 2 bit, sampai 24 bit atau kita sebut dengan true color, banyaknya warna dari yang dihasilkan oleh bits tersebut, dan sampai file format apa yang bisa digunakan di bit gambar tersebut. Inilah yang dimaksud dengan color depth. Dan ini akan sangat-sangat berpengaruh terhadap format gambar yang ingin kamu buat. Nah, di sini kita akan lebih jelaskan secara detail gambar yang dihasilkan oleh color depth. Terlihat di sini 1 bit warnanya hanya hitam putih, dan di sini terlihat ada 2 bit cuman memiliki 4 warna saja, dan seterusnya ada 4 bit, 8 bit, dan 24 bit, dan seterusnya hingga memiliki warna yang cukup banyak disimpan oleh color depth tersebut. Jelas bukan untuk color depth? Oke, terima kasih untuk pelajaran dasar-dasar desain grafis kali ini mengenai format gambar dan color depth. Dan jangan lupa, jika kamu menyukai video ini silahkan klik tombol suka di bawah, komentar, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.